Bukan kau bertahan dengan hidupku yang malang. Oh, oh. Sampai kau meyakinkan bisa tak kembali. Hanya kau yang pantas untukku dan hanya kau yang sangat untuk aku yang berwarna. Aku pantas menantimu. Pantaskah? Saya mohon Bu, tolong ya Bu, bantuin saya kali ini aja Bu. Saya tadi tuh baru aja kena musibah dan sekarang saya dikejar-kejar sama orang. Saya nggak bisa pulang ke rumah saya Bu. Bu, saya mohon Ibu tolong kasih saya tempat tinggal di sini ya Bu. Enak aja lu mau kos di rumah gue kagak punya duit. Mana lagi dikejar-kejar orang lagi. Lu maling ya? Enggak kok Bu, saya bukan maling kok. Itu motor siapa? Wah lu jangan-jangan maling motor lu. Enggak Bu, sumpah Bu ini motor saya beneran deh Bu. Enggak, gue nggak percaya lagi sama lu. Mendingan lu pergi sekarang. Aduh, udah 5 kos-kosan gue datangin. Tapi semua nolak gue cuma gara-gara gue gak punya duit. Aduh gimana dong? Mana udah malam gini lagi. Gue mesti tidur di mana malam ini kalau nggak dapet kos-kosan? Masa gue mesti tidur di jalanan? Kira-kira Laras tidur di mana ya? Mudah-mudahan sih dia nggak balik lagi ke rusunnya. Jadi besok lo berangkat sendirian, apa berangkat sama gue, Sat? Gue yakin Bimo pasti udah pasang mata-mata di sana. Ya, supaya bisa nangkep Laras. Sat! Ish, apaan sih lo? Rasa dah. Lagian lo gak peka banget sih jadi orang. Baik-baik lo ntar gampang dihipnotis. Sat, lo lagi mikirin apaan sih? Mikirin apaan sih gue? Lagi mikirin cewek ya? Hah? Ngaku lo lagi mikirin cewek ya? Enggak. Dari tadi ngelamun bengong-bengong sendiri. Enggak, Vin. Gue gak mikirin apa-apa. Bohong deh lo. Saya banget sih ah. Oke, kasih tau lo mikirin apaan sih? Permisi, Mas Satya, Mas Vino. Saya mau melaporkan kalau Bu Rani memerintahkan saya untuk berjaga-jaga di rumah susun itu. Ibu khawatir kalau suatu waktu perempuan anaknya Pak Samsul itu kembali ke rumah susun itu. Dan saya sudah perintahkan anak buah saya untuk berjaga-jaga di rumah susun itu selama 24 jam. Demikian Mas, saya laporkan. Bisa gak sih lo laporannya habis gue selesai makan? Sekarang mood makan gue hilang tau gak? Mohon maaf Mas, saya salah. Kebanyakan minta maaf lo hari ini. Oh iya Mas, kalau saya nggak lupa, saya sering melaporkan tugas yang diberikan Ibu pas waktu jam makan malam kepada Mas Vino. Dia nggak pernah marah. Biasa, Bim. Lagi kesel juga. Bukan kesel sih, jatuhnya lebih males aja. Karena dia dikasih tugas ini juga sama Mama, tapi dia malas. Kalau misalnya nggak dikerjain, ntar nggak diapa-apa juga. Ya jadi makanya itulah, dia agak sedikit bete juga gitu. Udah lain kali, kalau mau laporan jangan ada Vino. Langsung aja laporan ke gue ya. Oke Mas, baik. Saya akan kerjakan. Bim, bentar Bim. Anak buah lu udah ngasih kabar belum? Keberadaannya si Laras? Sampai saat ini, keberadaan Laras dia belum pulang kembali ke rumah susun itu Mas. Dan sekarang keberadaannya belum diketahui. Di mana ya Laras? Mana udah malam lagi. Bakal tidur di mana dia malam ini ya? Permisi Mas.
Alhamdulillah nggak dikunci. Mudah-mudahan nggak ada yang ngecek ruangan ini. Alhamdulillah, gue bisa tidur nyenyak nih kalau kayak gini. Oh iya, toiletnya. Kenapa lampunya nyala? Perasaan tadi udah ku matiin. Aduh, hampir aja ketahuan. Ya ampun, tas gue. Aduh, gimana nih? Aduh, ketahuan deh gue. Aduh, gue mesti sembunyi kemana lagi nih? Masukin. Ya kenapa? Makan malamnya sudah siap nih. Oh ya udah kalau gitu saya ke sana. Alhamdulillah, akhirnya malam ini gue bisa tidur dengan tenang. Oh, Dara. Leon, kamu ini bagaimana? Dara dibiarin nunggu seharian. Enggak kok Om, ini bukan salah Leon. Tadi emang Dara kesini, Dara nggak bilang-bilang dulu, belum janjian. Kok Papa sama Dara bisa akrab ini ya? Dara, coba jelasin. Jadi gini Leon, ternyata kakek kamu sama kakek aku itu sahabatan banget. Dan tadi Om Ray lagi cerita soal kakek aku yang kecebur di Danau Toba pas lagi mancing. Oh, jadi cerita legendaris tentang teman kakek yang kecebur di Danau Toba tuh kakek kamu, Dara? Iya, dan ternyata mereka itu sahabatan dari kecil. Kebetulan habis ya? Papa juga tidak nyangka kalau Dara adalah cucu dari Wirya Atmaja. Papa minta kepada kamu untuk menjaga dia baik-baik. Jangan sampai kamu sakiti fisiknya apalagi hatinya. Kalau tidak, kamu berurusan dengan Papa. Tanpa disuruh Papa. Pasti Leon jagain kok. Lo kenapa, Sat? Diem aja. Sakit perut? Kenapa, Sat? Sakit lah. Mau gue puter balik ke rumah sakit? Hah? Enggak usah. Masa kan? Aman kok. Gue tuh kenal banget sama lo, Sat. Lo kenapa sih? Cerita aja kali. Udah nggak apa-apa kali, Vin. Nanti dia lagi males ngomong. Tapi malam ini jadi kan? Cuma biasa. Ya udah kalau lo nggak mau cerita. Gue tinggal bilang aja sama mama. Kalau Satya lagi kumat, biar lo diinterogasi. Biasa aja kali ngeliatnya, Vin. Loh, Yan? Ini nggak ke arah kampus, ya? Mampir bentar ya. Mana? Stop! Berhenti! Bikin orang kesel aja pagi-pagi. Kebiasaan tuh. Lu marah serem banget. Udah nanti biar gue yang ngomong ya. Ya makasih ya, man. Masalah kalau gue yang ngomong, gue pasti dimarahin sama dia. Good luck, bro. Gimana dong? Vino marah banget ya gara-gara aku ikut mobil kamu. Enggak kok. Kamu usah khawatir, oke? Itu urusan aku sama Satya. Ya tapi kan aku gak enak. Vino kan sahabat dekat kamu. Udah, Dara. Nggak usah khawatir, oke? Sekarang kamu masuk, nanti aku susul. Ya udah. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Kayaknya Papa kayak mau jodohin gue sama dia ya.
Nah, udah seger sekarang. Untung bisa ngumpet di sini, bisa tidur, bisa mandi, masih aja ada untungnya. Gue simpen di mana ya tas ini biar nggak ada yang lihat. Nah, muat. Mudah-mudahan gak ada yang tahu tas ini disimpan di sini. Tapi kayaknya nggak bisa terus-terusan ngumpet di sini deh. Harus cari cara buat tinggal di tempat lain. Nanti deh dipikirin lagi. Sekarang fokus kuliah dulu. Masih dikunci nggak ya? Seberapa pantas kakak untuk ku tunggu? Aduh! Pantesan aja. Tadi gue ngerasa kayak nabrak sesuatu kenceng banget. Lo ngapain di sini? Lo yang ngapain? Buka pintu nggak lihat-lihat. Lo tau gak sih? Hidung gue bisa aja mimisan kena pintu kayak tadi. Iya, sorry. Ikut gue. Gue udah minta maaf, enggak. Kasih gue nggak butuh maaf lo. Lo harus dikasih pelajaran. Ikut gue. Jangan, gue nggak mau. Kenapa sih? Apaan sih? Apa? Udah. Nah sekarang kita urusin hidung dulu yuk. Ya ini gue lagi ngurusin hidung gue. Anak kayak gini harus dikasih pelajaran. Lo lihat, hidung gue bisa aja mimisan. Hidung lo Apa? Baru tahu? Lo hampir bikin hidung gue yang sempurna ini bengkok. kan? Hidung lo beneran mimisan. Gue beneran mimisan. Lo emang keterlaluan ya. Ikut nggak sama gue? Udah. Terus kan kita cek dokter dulu ya. Tahu? Lagian juga kan gue udah minta maaf. Gue bener-bener nggak sengaja. Itu kan cuma mimisan. Palingan juga nanti berhenti sendiri kok. Nggak parah kan? Gue nggak butuh maaf lo. Kalau kata maaf itu cukup, buat apa ada kantor polisi? Kok gila ya? Masa gara-gara cuma bikin lo mimisan gue masuk penjara? Gue dipolisiin? Ya nggak mungkin lah. Aduh. Udah ya, gue ada kelas. Enak aja lo. Lo pikir lo bisa kabur gitu aja setelah bikin hidung Vino berdarah? Yang pasti kan hidung dia nggak patah. Masih bisa ngelawan lagi? Sekarang gue tanya ya sama lo. Lo ngapain keluar dari ruangan olahraga pagi-pagi? Lo kan bukan salah satu anggota dari tim olahraga. Lo nyolong ya? Enggak. Gue bukan maling. Terus ngapain lo keluar buru-buru kayak gitu? Takut ketahuan orang? Sampai malah bikin hidung Vino berdarah kayak gini. Oke, gue akan geledah tempat ini. Dan kalau sampai bener ada sesuatu yang hilang, lo akan dikeluarin dari kampus. Gue bantu ya, Vin. Supaya nih cewek cepet-cepet dapat hukuman. Lo bantuin gue. Tunggu. Ini apa-apaan sih? Enggak. Vin. Apa-apaan sih? Ini cuma masalah sepele, udahlah. Kalau ini masalah sepele, Sat, kenapa dia nggak bisa ngebela diri? Gue beneran bukan maling. Oh ya? Terus lo ngapain pagi-pagi kesini? Gue habis. Tuh kan? Kalau emang dia nggak ngapa-ngapain, kenapa dia nggak bisa kasih penjelasan? Kalau sampai gue nemuin sesuatu yang aneh di dalam sini, gue pastiin lo akan dikeluarin dari kampus. Vin, udah ngapain sih? Daripada lurusin ini lurusin dulu yuk. Kita ke rumah sakit. Apaan sih, Sat? Gue belum selesai, udah awas ya. Vin, apa? Kita ke rumah sakit sekarang. Apaan sih? Ini kita ke rumah sakit. Gue belum selesai, Sat. Udah. Vin, ke rumah sakit. Apaan sih lo? Gue jadi marah-marah sih. Orang gue cuma mimisan doang. Ya lu apa-apaan sih lagian? Bukan masalah mimisan. Itu juga bahaya tau nggak?
pembuluh darah lo bisa tersumbat. Nggak baik ntar jadinya. Masa sih? Ya bener lah. Lo mau? Mau apa? Hidung lo bengkak. Ya enggak lah. Ya udah ke rumah sakit lah. Ngapain sih lo kayak gini-gini? Awas sampai bengkak. Apaan sih kayak kecil lah. Kali ini lo bisa lolos dari Vino. Tapi awas lain kali lo buat masalah sama Vino, tamat riwayat lo. The end. Pagi udah bikin gue emosi aja. Udah, jangan marah-marah gitu. Kayak itu cewek mendingan dikeluarin aja deh dari kampus. Daripada di sini bikin gue kena sial aja misalnya. Jangan gitulah, dia kan udah minta maaf juga, Vin. Terus aja belain dia, Sat. Ya gue nggak belain, tapi malu juga kalau misalnya lu punya masalah sama cewek. Ya siapa suruh? Dia selalu cari masalah setiap kali ketemu sama gue. Hey Vin, gimana? Hidung kamu udah gak apa-apa kan? Kayaknya tuh si Laras bener-bener ya. Gimana kalau misalkan kita keluarin dia dari kampus ini? Siapa bilang lo boleh duduk sini? Tapi Vin, aku kan cuma pengen bantu kamu. Aku tuh nggak mau kalau lihat kamu emosi mulu gara-gara dia. Tunggu bentar deh. Kenapa lo begitu sama Laras sih? Punya masalah sama dia? Ya enggak sih. Ya cuman kan gue juga nggak mau kalau lihat Vina emosi terus. Gue nggak pernah minta lo untuk nyingkirin dia. Ini tuh urusan gue sama dia. Jadi lo nggak usah ikut campur. Mendingan sekarang lo pergi. Tapi Vin, Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Udah, jangan marah gitu. Nih, minum. Gue yang ini, atau yang ini? Kayak berarti gue yang ini. Kalau Vino tahu gue nginep di kampus, aduh gimana ya nasib gue? Apa gue bakalan dilaporin terus dikeluarin dari kampus? Oke, gue akan geledah tempat ini. Dan kalau sampai bener ada sesuatu yang hilang, lo akan dikeluarin dari kampus. Apa benar Vino berkuasa banget di kampus ini? Kalau iya, dia bener-bener bisa ngeluarin gue dong. Dan beasiswa gue bakal hangus gitu aja. Enggak, Laras. Palingan dia cuma gertak aja. Nggak ada yang bisa ngeluarin gue dari sini. Yang penting gue ke ruang olahraga lagi sekarang. Ambil tas dan jangan tidur lagi malam ini di situ. Karena udah ada yang curiga sama gue. Gawat. Jangan sampai bingung lihat Laras di sini. Gue masih perlu selidikin masalah penipuan ayahnya itu. Gue tetap merasa nggak fair kalau Laras yang harus jadi sasarannya. Mas. Saya sudah mendapatkan informasi di mana kuliahnya Laras anak Pak Samsul. Oh yaudah. Kalau begitu kita ngobrol sebentar bisa kan? Tapi Mas... Iya, saya ngerti. Tapi bisa kita bicara sebentar? Kita bicara di mana, Mas? Sebelah sana bisa? Oke. Bisa? Di mana, Mas? Sebelah sana ya? Oke, Mas, mari. Hah? Gimana informasi? Jadi begini, Mas. Saya baru mendapatkan informasi, Mas. Kalau Laras anak Pak Samsul baru saja masuk kuliah karena dia baru mendapatkan beasiswa. Terus lo pikir dia di sini? Iya. Dan menurut informasi itu, Laras masuk kampus yang ternama dan mahal. Tapi mereka nggak menyebutkan nama kampusnya apa. Makanya saya mulai dari sini. Karena kampus ini adalah kampus yang termahal. Mungkin lah, Bi. Mungkin di sini kali. Di kampus lain coba. Makanya saya mau cek, Mas. Saya pamit dulu. Saya sudah janji dengan orang administrasi di kampus ini. Oke. Permisi. Bim. Bentar aja, Bim. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya perwakilan dari Ibu Rani Adijaya
Saya sudah bikin janji dengan bagian administrasi. Oh ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya ditugaskan untuk melihat daftar penerima beasiswa 2 tahun terakhir. Sat. Vin? Itu Bimo kan? Ngapain dia kesini? Mas, Lo ngapain kesini? ini mas lagi... Apaan nih? Daftar penerima beasiswa. Ya, Buat apaan? ini menyangkut anak Pak Samsul, mas. Katanya dia penerima beasiswa di sini. Oh ya? Biar gue aja ngecek ya. Lu kan gak suka ngecek kayak gini-ginian. Oh iya, silahkan mas. Kalau begitu saya akan mengecek penerima beasiswa di kampus lain. Permisi mas. Permisi pak. Ya. Permisi mas. Semangat, Bingo! Hati-hati Bim ya. Yuk. Kok masalah nyokap lu sama penipu itu jadi ribet banget ya? Sampai Bimo ke kampus segala. Tahu deh. Bimo aja yang suka ngeribetin dirinya sendiri. Carmuk. Oh, gue bantuin ya? Siapa sih nama anaknya? Oh, udah gampang. Biar gue cari sendiri. Lagi pula juga gak ada nih. Cewek kan? Cantik gak? Ya elah, apa coba yang lo harapin dari anaknya penipu? Lagi pula nih, kalau misalnya dia cantik, emang mau lo apain? Kan gue bisa speakin supaya dia kasih tahu di mana bokapnya. Boleh juga sih, Del. Gimana, Sat? Sat. Hah? Hah? Tadi barusan Leon bilang, kalau misalnya anak penipu itu cewek dan dia cantik, mau Leon modusin, jadi dia ngasih tahu di mana bokapnya. Sekarang masalahnya anaknya aja kemana? Nggak ada di kampus ini. Emang di sana nggak ada? Nggak ada. Coba lihat. Udah nggak apa, gue sendiri. Ini kayak nggak ada deh, ini gue balikin dulu ya. Heh? Itu tas. Aneh. Ngapain Sat yang ngambil salah satu kertas dari map itu? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh, rame banget sih. Tas gue masih ada nggak ya di tempatnya? Tapi kalau gue cuek masuk aja, terus si Bianca lihat, aduh bisa panjang deh urusannya. Mbak, Pak, Dari tadi saya perhatikan Mbak selalu lihat-lihat ke dalam, tapi nggak masuk. iya Pak, saya lagi mau ngelihat ruang olahraga aja. Emang ada urusan apa? Enggak ada urusan apa-apa kok. Ini juga saya udah mau pergi. Permisi Pak. Gue cuma mau ngelihat tempat olahraga aja kok. Sumpah deh, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kejadian tadi pagi. Beneran, lo percaya sama gue deh, gue nggak bohong kok. Ya, lo percaya kan sama gue? Maaf. Bentar. Gue beneran nggak salah kok, gue beneran nggak ngapa-ngapain. Emang lu pikir gue mau ngapain? Enggak. Ini bukan tentang kecurigaan lo mencuri di ruang olahraga tadi pagi. Ya? Bisa kita ngomong sebentar? Ya.
Ya udah, lo mau ngomong apa? Jangan di sini deh. Kita cari tempat yang nyaman dulu. Ya ampun, Satya sama Laras. Kok bisa sih? Satya sama Laras. Emang mereka sedekat itu ya? Aduh jantung gue. Aduh malu kalau kedengeran nih. Itu suara degup jantung dia. Apa gua ya? Aduh, kenapa harus kayak gitu sih tatapannya? Ini cowok kenapa ya? Gue juga kenapa gini sih perasaannya? Ras, gue yakin kok. Lu cewek pintar. Dan lu bisa nerima ini semua. Sap! Ternyata lo di sini. Kalian ngapain berdua? Ya lagi. Cepetan kasih tau sama gue, Sat. Cewek culun ini mau apa dari lo? Lo jangan sembarangan ya. Datang-datang main asal ngomong aja. Siapa juga yang mau minta apa sama dia? Oh ya? Terus lo ngapain diem-diem ketemuan sama Satya kalau lo nggak ngarepin sesuatu? Cewek kayak lo pasti deketin Satya buat morotin dia. Lepasin tangan gue. Bisa gak sih lo tuh belajar menghargai orang? Jangan main asal ceplos aja. Jangan suka bikin orang sakit hati. Lo tuh manusia atau bukan? Vin, lepasin, Vin. Lo kenapa sih ya? Masih aja kayak anak kecil lo. Maksud lo apaan ngomong kayak gitu? Ya maksud gua kalau pengen nyelesain masalah nggak kayak gitu caranya. Terus aja belain dia. Sekali lagi lo belain dia. Apa? Mau cabut kemana lo? Nggak ada cabut-cabutan. Sekarang waktunya lo jelasin sejelas-jelasnya lo ngapain berduaan sama si cewek culun itu. Pasin gue. Pasin gue, Vin. Pasin gue sekarang, Vin! HP Leon bener. Lo harus jelasin ke kita sejelas-jelasnya lo ngapain berduaan sama si Laras. Kalau gue ngejar Laras, yang ada mereka makin curiga sama gue. Oke, Vin. Kita ngobrol. Pengen di sini ya. Bisa? Gue gak ngebayang kumanis sebanyak apa yang nempel di tangan Satya. Oh my god, no, my Satya. Gak. Gue gak bisa tinggal diem. Say, tungguin gue dong. Aduh, ribet banget. Dari tadi ada aja. Terus tas gue. Aduh, biarin aja deh. Tunggu aman aja baru diambil.
Baru diambil Pak motornya? Maksudnya gimana, Pak? Iya, semalam saya tahu kok kalau motor itu nginep di sini. Kenapa nggak dibawa balik? Oh, itu Pak, semalam saya udah pulang duluan, soalnya kan saya lihat jalanan macet. Jadi ya, saya nggak bawa motor ya, jadi saya langsung jalan kaki aja pulang. Jadi lupa apa sengaja ditinggal? Beneran lupa kok, Pak. Saya bener-bener lupa banget ya, maklum lupa kan namanya anak kuliahan banyak tugas gitu kan, jadi agak-agak ya lupa gitu. Oh gitu, soalnya kalau diinepin itu ada tarifnya Mbak. Iya Pak, saya ngerti kok. Saya janji nggak akan keulang lagi. Yaudah kalau gitu saya permisi Pak. Ya. Oh gitu. Jadi si cewek kuman ninggalin motornya di sini semalaman. Mungkin banget dia nginep di kampus ini semalam. Bagus nih. Gue bisa kasih tahu informasi ini ke Vino. Jadi Vino yang berdarah hidungnya gara-gara tuh cewek bisa balas dendam dengan laporin kalau tuh cewek nginep di kampus ini. Laras pasti dikeluarin. Dan Vino pasti berterima kasih sama gue. Jadi apa yang harus gue jelasin? Kok pakai nanya sih? Kan gue udah bilang sama lo jelasin se-clear-clearnya. Gue nggak terima alasan. Ya apa lagi, Vin? Gue nggak tahu gue harus jelasin apa ke lo. Come on, Sat. Serius. Ya udah, gue yang jelasin, oke? Kayak gini, yang pertama. Lu sering tiba-tiba cabut nggak jelas. Kayak kemarin lu bilang ada urusan. Malah lu ke dealership motor, terus ke rusun itu. Ngapain? Ya itu kenapa? Gue rasa itu nggak perlu dijelasin. Nanti gue ke toilet tanya juga lagi. Mau kemana lu, Sat? Toilet gue. Oke, fair enough. Tapi gue ada lagi. Lu inget nggak? Lu pernah bilang lu balikin map. Malah lu ketemu sama Laras. Dan lu kasih gestur kayak ngelindungin dia. Itu kenapa? Ah, udah deh kelamaan. Sekarang jujur ya, Sat. Lo suka kan sama Laras? Vin, gue sama sekali nggak ada apa-apa sama Laras. Udah. Clear kan? Clear apaan, Sat? Makin lama makin gue yakin ini gara-gara perempuan. Dan Laras ada hubungannya. Ah, come on man, stop it. Enak gue dengernya. Lagian sejak kapan sih Satya selera jadi kampungan? Kayak nggak ada cewek lain aja selain Laras. Masih aja omongin gue. Lo ngapain ketawa-ketawa? Jangan bilang lo suka juga ya sama Laras. Makin hari makin aneh aja orang-orang. Mulai sekarang, gue harus hati-hati. Semuanya lagi ngawasin gue. Tapi, gue juga harus cepatnya ngasih tahu Laras soal ini. Tapi gimana caranya? Apa ya, Wan? Lo mau ngomongin soal Laras lagi? Jangan gitu dong, bro. We do that cause we care. Tapi gue minta maaf kalau kita lebay. Janji ya? No more Laras. Janji, no more Laras. No more. No more. Ya. Yeah. Ngapain juga ngomongin Laras? Adek lu tuh, kalau denger nama Laras, bete. Tumben ya, mau datang ke sini. Ada apa nih? Emang gak boleh ya? Inilah. Kamar Satya VIP gitu sekarang. Hah? Gue mau minjem buku ekonomi lu yang lu bilang ada komiknya gitu. Oh, tas gue tuh. Sekarang gue mau bawa kecil lah. Di sini.
Ambil aja. Ambil. Biar gue aja ngecek ya. Lo kan gak suka ngecek kayak gini-ginian. Gue penasaran, dia nyelipin lembar itu kenapa? Sat, gue pinjem ya. Ya. Thank you. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Penasaran banget gue. Cek sekarang aja lah. Kenapa yang lembar ini mesti disimpan coba? Nggak ada. Coba lihat. Nggak apa-apa, gue sendiri. Ini kayak nggak ada deh. Ini gue balikin dulu ya. Kok penting banget ya buat Satya nutupin ini? Gue nggak ngerti nih. Benang merahnya masih kurang ngikat gitu. Samsul. Kayaknya gue pernah dengar nama itu deh. Ini menyangkut anak Pak Samsul, Mas. Katanya dia penerima beasiswa di sini. Laras itu anaknya Samsul. Yang nipu Tante Rani. Wow. Ini baru seru. Bener juga. Akhir-akhir ini Satya benar-benar berubah. Dia jadi sering care sama si cewek kampung itu. Bimo! Bim! Iya, Mas. Gimana? Udah temuin yang lo cari? Belum ketemu, Mas. Hari ini saya sudah mendatangi 3 kampus, Mas. Dan hasilnya nihil. Terus entar lo bilang apa ke mama? Saya laporkan sesuai dengan hasil yang saya terima hari ini, Mas. Saya yakin Ibu juga akan mengerti. Karena informasi yang saya terima itu sangat minim. Oh iya, Mas. Ibu juga memerintahkan saya untuk mengawasi medsos Mas Satya dan Mas Vino. Tapi saya tidak menemukan hal yang krusial. Kecuali hari ini, Mas. Emang ada apa di medsos? Ini, Mas. Mas, kalau perlu saya carikan hacker untuk menghilangkan video di situ, Mas. Mas Vino? Mas? Ya, kenapa? Perlu saya panggilkan hacker untuk menghilangkan video viral itu. Karena saya yakin akan menjadi omongan besar, khususnya bagi kolega-kolega Ibu. Ya lo lakuin yang menurut lo bener lah. Kalau emang video ini bahaya, ya lo cepet ambil langkah. Pakai nanya lagi. Baik, Mas. Saya akan lakukan. Tapi sebelumnya saya akan laporkan dulu kepada Mas Satya. Tunggu. Lo ngapain nanya lagi ke Satya? Terus buat apa lo minta pendapat gue? Udah gak usah. Lo gak perlu nanya lagi ke Satya. Baik, Mas. Tapi cewek ini benar-benar nggak asing bagi gua. Seperti siapa ya? Terus lo ngapain masih di sini? Baik, Mas. Saya permisi dulu. Udah sana pergi. Permisi, Mas. Lo kerja di sini yang benar. Pokoknya jangan ngecewain kepercayaan yang udah gue kasih sama lo. Ya, Bos.
Bos, Lah, lu masih datang? saya kan belum dipecat, Bos. Iya kan? Bos, sekarang saya udah punya motor lagi kok. Kalau misalnya saya udah punya motor, saya udah bisa kembali kerja kan? Kata siapa? Lu tuh udah gue pecat. Ini udah ada gantinya. Bos, saya ngerti sih. Tapi saya mohon ya, Bos. Saya butuh banget pekerjaan ini. Bos kan tahu sendiri, cuma ini satu-satunya pendapatan saya. Lu telat, Ras. Gue udah keburu terima si Lola ini nih. Ya, kalau lu gue terima di sini, terus si Lola nggak kerja di sini dong. Gue tuh udah wawancarain si Lola ini dari pagi buta. Tapi, Bos... Kagak bisa, Ras. Sorry ya. Mending lo pergi deh dari sini. Di sini tuh udah sempit. Dan dengan adanya keberadaan lo, yang ada ngebahayain kerjaan gue, tau nggak? Enak aja lo baru datang udah mau nyodok kerjaan gue. Ternyata dia udah sampai sini. Lo? Ngapain lo di sini? Enggak, Laras. Kok dia ada di sini? pas banget gue lagi lapar kan. Kebetulan lewat sini ya gue mampir dulu. Iya, tapi ini kan area pegawai. Kenapa lo bisa di sini? Harusnya kalau dari depan. Itu juga sih yang gue agak pusing. Jadi gue nyari pintu depannya di mana. Ya gue nyampe di sini. Emangnya lo parkir di mana? Nah, di depan. Nah, itu pintu masuknya di situ. Masa nggak kelihatan? Oh. Jadi bener, selama ini Satya sama Laras deket. Atau jangan-jangan tempat ini adalah tempat pertemuan mereka secara diam-diam. Pantes, sekarang selera Satya menurun. Lo ngarang deh. Lo buntutin gue ya? Enggak. Gue nggak buntutin lo. Kan tadi udah gue jelasin semua. Iya, tapi penjelasan lo tuh nggak masuk akal. Apa-apaan sih mereka? Kayak adegan di film India. Norak banget. Duh, makanya jangan nutupin jalan. Kunci gue. Au. Au. Aduh. Aman kan? Iya, nggak apa-apa kok. Bisa ngobrol nggak? Tuh kan, emang ada maunya. Ada apa sih? Sebentar aja kok. Itu cowok temennya. Widih, kayaknya sih tajir. Tapi kok bisa ya? Orang kaya kenal sama cewek kampung itu? Apa pembantunya ya? Nggak sengaja.
Wah, siapa lagi nih? Tampangnya kece, gayanya keren, baunya wangi lagi. Ini sudah pasti orang kaya. Duh, kok di sini banyak banget ya cowok-cowok kaya? Nggak salah deh gue kerja di sini. Oh, cuma merah doang nggak apa kok. Palingan juga ntar hilang. Udah biasa. Jadi, lo mau ngomong apa? Gue gak mau ngomong. Gue maunya lo yang ngomong. Lo pasti lagi ada masalah ya? Ya gue nggak tahu ya kenapa lo bisa tiba-tiba nanya kayak gitu sama gue. Tapi yang pasti emang hidup gue penuh dengan masalah. Masalah datang bertubi-tubi. Barusan aja gue nggak berhasil ngebujuk bos gue buat terima gue kerja lagi di sini. Jadi lo nggak kerja lagi di sini? Ternyata bos gue udah cari orang buat gantiin gue. Dan gue juga ada masalah lain lagi. Apa? Gue nggak tahu harus pulang kemana. Gue udah nggak bisa lagi pulang ke rusun gue. Karena gue yakin banget pasti orang-orang yang nyari bokap gue udah ada di rusun. Mereka mau nyari gue, nunggu gue pulang supaya bisa nanya tentang bokap gue. Gue gak ngerti deh sama mereka. Kenapa sih main asal nuduh bokap gue? Padahal bokap gue tuh juga korban. Itu gara-gara temennya yang ngambil duit bokap gue, bawa kabur duit itu. Dan mereka juga kenapa gak coba cari tahu dulu? Main asal nuduh aja. Gak punya hati nurani banget. Oh, oke. Jadi ada miss di masalah ini. Si Satya ini ngapain sih deketin Laras? Kayak nggak ada cewek lain aja di dunia ini. Terus? Sekarang bokap lu mana? Bokap gue lagi pergi cari temennya yang bawa kabur uang itu. Gue aja nggak tahu dia ada di mana. Kasian banget nih cewek. Feeling gua dia nggak lagi bohong. Ya nggak ada kepentingan juga dia bohong sama gua. Dia kan nggak tahu kalau uang yang dia bawa kabur itu uang nyokap gua. Sorry ya, gue jadi malah cerita masalah pribadi gue. Gua pendengar yang baik kok. Tunggu sebentar. Gue udah dengar masalah lo dan gue udah ngerti itu semua. Next kalau misalkan emang lo mau cerita aja sama gue. Oke? Gue bisa dipercaya kok. Ya tuh. Lo kan sekarang udah tahu semua masalah gue. Tolong lo jangan bilang siapa-siapa ya. Janji? Janji. Makasih udah jadi pendengar gue. Masa iya Leon ninggalin gue di sini? Tega banget. Dianterin ke kampus, terus ditinggal gitu aja. Masih jam segini. Tunggu dikit lagi aja deh. Telepon nggak ya? Nggak ada, Ra. Gak usah. Tunggu aja. Sekalian ngetes apa emang bener Leon udah nggak peduli lagi sama gue. Kayak patung nunggu di sini nggak ada temennya. Bosen. Hah? Oh iya, Laras. Siapa tahu Laras masih di kampus. Lumayan gue jadi ada temennya. Siapa yang nelpon? Ayah kali ya? Dah.
Dara. Oh iya, pas banget. Gue kan belum sempat berterima kasih sama dia soal motor. Halo? Halo Laras, ini gue Dara. Iya, gue tahu kok. Kan gue save nomornya. Lo di mana? Lagi di jalan nih. Oh ya, gue kira lo masih di kampus. Tadinya gue mau ngajakin lo ke kantin sih. Lo udah pulang ya? Oh, ini juga sebenarnya gue lagi mau balik kampus lagi sih. Udah deket kok. Asik. Yaudah gue tunggu di kantin ya. Oke. Iya. Sebelum gue lupa, gue mau ngucapin terima kasih banget ya karena lo udah beliin gue motor. Ya mungkin sekarang gue belum bisa ganti apa-apa sama lo, tapi lo tenang aja, gue nggak akan pernah ngelupain kebaikan lo. Hah? Apa? Itu loh, inget gak motor yang lo beliin buat gue? Gue mau ngucapin makasih banget ya. Mungkin sekarang gue belum bisa ganti sih, tapi lo tenang aja, gue nggak akan pernah ngelupain kebaikan lo. Maksud lo? Motor apa ya? Motor yang baru itu loh. Emang bukan lo yang ngasih gue motor? Yaudah deh, nanti kita ngomong di kantin aja ya. Gue tungguin ya. Iya. Bukan Dara. Terus siapa dong yang ngasih motor ini?